Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kapolres Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Kota Tarakan. Dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pada bulan suci Ramadan tahun ini, saya memberikan beberapa himbauan. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa dengan berbanyak kegiatan ibadah. Hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Yang kedua, tetap jaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Semoga tetaplah demikian. Kami dari Perumda Air Minum Danum Benuanta Kabupaten Bulungan mengucapkan marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat yang hari ini kita masih dibersamai oleh Ramadan. Ya, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita memaksimalkan ibadah kita di sisa-sisa hari terakhir di bulan Ramadan agar kita bisa meraih gelar ketakwaan yang Allah janjikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, juga keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang akan senantiasa berusaha untuk menegakkan risalah itu tegak dalam pribadi kita, dalam masyarakat kita, dan bahkan dalam kehidupan bernegara kita, sehingga kita layak mendapatkan syafaat dari beliau. Pemirsa yang baik hati, yang kami cintai, bahwa Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Yang mendidik kita adalah Allah langsung, untuk kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki pribadi mukmin yang sejati. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah mengucapkan kata la'allakum tattaqun, maka itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka kita lihat apa perintah di sebelum kalimat itu. Di sebelumnya Allah menyampaikan untuk kita berpuasa agar kemudian kita meraih atau bisa mendapatkan gelar takwa tadi. Bulan Ramadan sepanjang 30 hari ataupun 29 hari di bulan Ramadan yang ada, itu merupakan waktu-waktu yang kita gunakan secara maksimal untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak bisa meraih kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu memperoleh kebaikan-kebaikan apapun lagi selainnya. Ya, karena kebaikan yang terbaik adalah yang ada di bulan Ramadan. Ya, dia terkumpul di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang tidak bisa meraih atau lebih giat untuk beribadah di bulan Ramadan, apalagikah di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an, apalagikah di luar bulan Ramadan. Maka kita gunakan Ramadan ini sebagai waktu yang tepat untuk menempa diri kita. Kita berkaca atau mempelajari atau mengambil hikmah dari bagaimana metamorfosisnya kupu-kupu.
Kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, dia adalah seekor telur-telur ya, ada lagunya itu ya. Ada mulai dari telur kemudian dia menjadi ulat ya. Dan ulat ini kalau kita melihat ya, ulat itu biasanya kalau kita ada ulat di daun ya, kita kadang merasa jijik dan merasa geli begitu ya. Dan ini diumpamakan bahwa diri kita sebelum memasuki bulan Ramadan seperti ulat tersebut yang memiliki banyak dosa ya, yang memiliki banyak dosa yang tidak disenangi oleh orang-orang ya, bahkan kemudian karena saking takutnya kadang orang berteriak ketika melihat ulat itu gitu ya. Nah, itu diumpamakan sebagai pribadi kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan kita lihat setelah itu, dalam metamorfosisnya kupu-kupu, setelah dia berupa larva atau berupa ulat ya, kemudian dia karena menyadari dirinya banyak dosa, akhirnya kemudian dia masuk ke dalam kepompongnya selama beberapa hari untuk kemudian bersemedi gitu ya. Kalau bahasanya gitu ya, bersemedi gitu ya. Nah, kalau kita berarti kita masuk ya dalam kepompong Ramadan kita. Ya, kita masuk dalam kepompong Ramadan kita berpuasa di sana. Kita lihat pada saat ulat bulu tadi ya masuk dalam kepompong, dia tidak makan dan minum ibaratnya gitu ya. Dia hanya tumpu pada apa yang ada dalam kepompongnya. Dan kita di bulan Ramadan itu diperintahkan untuk berpuasa, dan kita harap ini adalah seperti kepompong Ramadan kita, dan kita berharap ketika keluar dari kepompong Ramadan kita seperti kupu-kupu yang memiliki warna yang cantik dan banyak dikagumi oleh orang-orang gitu ya, dengan warna dan tampilan ya, lukisan yang cantik begitu. Dan itu diharapkan kita seperti itu ya, bahwa setelah keluar dari bulan Ramadan kita seperti pribadi yang bersih kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti bayi yang baru lahir. Itulah kemenangan yang sejati, bahwa di dalam bulan Ramadan kita mampu melawan hawa nafsu kita, dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang baru. Apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam kepompong Ramadan kita, yang keluar ulat kembali? Berarti apa yang salah ini? Berarti ada yang terjadi kesalahan pada kepompong Ramadan kita. Karena apa? Mungkin bisa jadi kita tidak mempersiapkannya. Mungkin bisa jadi kita tidak memberikan target-target terhadap ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Padahal salah satu indikator ya berhasilnya Ramadan seseorang adalah bagaimana kemudian dia mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya, bahkan mereka itu ada yang sampai tidak berniaga sama sekali selama Ramadan. Ya, jadi di 11 bulan itu dia mengumpulkan harta, dan ketika bisa begitu masuk bulan Ramadan, mereka fokus di bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita yang bekerja, ya mungkin kita menyesuaikan saja, dan kita lebih fokus kepada akhirnya di waktu-waktu setelah kita bekerja, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bertaqarrub kepadanya. Dan salah satu indikator lagi bahwa Ramadan kita gagal ya, nauzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, adalah ketika kita di bulan Ramadan kita tidak memiliki target-target ibadah, baik dengan membaca Al-Qur'annya, kemudian qiyamul lailnya atau tarawihnya gitu ya, zikir-zikirnya dan sebagainya, dan termasuk bersedekahnya. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk senantiasa kita menggalakkan sedekah ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika peristiwa Rasulullah di bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk bertadarus bersama, dan setelah itu beliau Rasulullah SAW merasa sangat dermawan ya, bahkan kedermawan beliau bahkan lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi gitu ya, bahwa kebaikan beliau itu menyebar ke seluruh begitu. Dan itulah yang kita contoh dalam bulan Ramadan ini, bahwa kita memaksimalkan semua ibadah kita ya, baik dalam segi amal-amal ta'abudi kita kepada Allah maupun dalam beramal sosial. Itu tadi bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah kita ya di bulan Ramadan, agar kita tidak keluar dari bulan Ramadan ini dalam kondisi seperti ulat, berarti masih dilumuri dosa. Kita berharap kita keluar dengan pribadi yang bersih, pribadi yang seperti bayi yang baru lahir.
seperti orang-orang yang kemudian disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam sebuah hadis ya, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita lahir kembali sebagai seperti manusia yang baru, seperti bayi yang baru lahir. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil Ramadannya, sehingga ini bisa menjadi bekal kita untuk di 11 bulan berikutnya. Dan perlu kita ingat bahwa bulan Syawal adalah bulan di mana momentum untuk menjaga keistiqomahan ibadah Ramadan kita. Maka di bulan Syawal disunnahkan untuk saum sunnah. Itu adalah salah satu cara kita agar kemudian kita bisa mengawetkan aktivitas Ramadan kita di bulan-bulan berikutnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunal minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Damri Cabang Tanjung Selor mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga ibadah kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Silviawati, anggota DPRD Kabupaten Bulungan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mari jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Firtkarita, Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa tahun ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Komaini, STK SIK selaku Kasat Reskrim Polres Tarakan beserta keluarga besar Satreskrim Polres Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang beragama Muslim. Mari kita tingkatkan iman dan takwa di bulan suci ini. Pada saat beribadah untuk pelaksanaan sholat tarawih, agar teman-teman yang beragama Muslim untuk mengunci rumahnya dengan rapat, kemudian di jalanan tidak memancing dari timbulnya kejahatan, yaitu menggunakan perhiasan. Kemudian disampainya di masjid yang menggunakan sepeda motor, tolong dikunci stangnya, begitu juga dikunci dua agar mengurangi kesempatan bagi yang ingin berbuat jahat melakukan pencurian. Paling terakhir, kami keluarga besar Satreskrim Polres Tarakan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Tarakan. Semoga ibadah puasanya semakin lancar dan sehat selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.